Halo pemirsa, hari ini sahabat saya yang akan berbagi dari hati ke hati adalah seorang aktris dan aktor tanah air yang telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 9 tahun. Meski maligai rumah tangga mereka sempat diterjang badai kehidupan, namun di titik terendah itulah justru mereka menemukan kemurnian dan kekuatan cinta mereka. Dan kali ini kita akan berbagi cerita dari hati ke hati bersama sahabat saya, Lady Nayawan dan Randy Kiernet. Hai, selamat datang. Aduh, senang sekali sih bisa bertemu langsung dalam suasana penuh cinta. Karena ini menarik sekali ya pemirsa ya. Waktu saya mendengar pertama kali memang sudah cerita yang hingar-bingar. Tapi saya ingin mengenal lebih dalam mengenai perjalanan cinta dari Randy dan Lady. Pada awal dulu bertemu itu bagaimana dan apakah yang dilihat oleh Lady dari diri Randy pertama kali, begitupun Randy melihat Lady pada pertama kali saat itu. Wah. Waduh, Lady dulu deh. Oh iya. Masih ingat nggak kapan pertama kali kenal dengan Randy dan apakah langsung suka atau waktu itu ngerasanya? Sebenarnya kalau ditarik ke belakang itu cerita kenalnya tuh agak unik ya gitu. Karena sepupunya Randy sama sepupu aku itu pacaran 5 tahun. Jadi Randy sama sepupunya juga cuma beda 1 tahun ya. Jadi mereka pacaran dari SMA sampai kuliah. Walaupun belum jodoh ya. Gak sampai menikah? Iya, gak sampai menikah. Nah terus jadi background keluarganya Randy sebenarnya kenal melalui sepupunya kan. Randy pun sama kakakku main. Tapi kita gak pernah ketemu selama mereka bermain kenal gitu 8 tahun ini kita gak pernah ketemu. Sampai akhirnya di titik kita sama-sama gak punya pacar. Mereka sempat mau jodoh-jodohin tapi juga gak ketemu. Sampai akhirnya lagi ibadah ketemu di tempat ibadah. Iya 2014. Enggak. Justru saat diatur nggak ketemu ini tanpa ada pengaturan malah ketemu. Iya malah ketemu. Gitu. Iya ketemu di gereja gitu. Jadi bagaimana tegur-teguran awalnya? Nah Randy sama sepupunya sama mamanya Randy juga, aku sama kakakku yang which is sudah kenal sama sepupunya Randy. Aku pun kenal sih sama sepupunya, tapi nggak kenal sama Randy-nya gitu. Nah aku sama kakaknya dia tuh teman main. Iya gitu. Teman main udah akrab lah. Oh jadi udah lancar ya ketemu dengan calon ipar, calon mertua udah lancar. Saudara iya. Bener. Udah kenal. Gitu. Tapi pada saat itu apakah langsung kling-kling? Kalau aku sih karena orangnya suka main ya gitu, jadi sebenarnya welcome aja gitu. Ya udah bener-bener abis ibadah itu makan bareng gitu, makan malam bareng. Randy ikut juga waktu itu akhirnya. Jadi pertama kali di rumah ibadah makan bareng itu. Dari situ sih nggak dilepas sih sama dia, dipepet terus. Iya pepet terus. Emang kesan pertama bagaimana begitu ketemu Lady pada saat itu? Mungkin saat itu yang aku lihat dari Lady sebagai perempuan lebih punya karakter, lebih tegas dan lebih dewasa dan aku nggak nemuin itu di sebelum-sebelumnya. Tapi apa yang bikin dirimu akhirnya mau bersama dengan Randy yang tadi katakan dulu tuh dia lebih pecicilan gitu. Sedangkan kan dirimu orangnya tuh Lady sangat organized. Apa yang akhirnya ini adalah pasangan saya. Iya jadi sebenarnya karena kakakku cowok, adikku cowok kan aku perempuan satu-satunya. Jadi udah biasa kan lihat kalau cowok tuh pecicilan itu biasa buat aku. Tapi saat itu aku melihat Randy sosok yang sangat sayang family man gitu ya. Jadi mamanya Randy tuh tinggal sama nenek, adik papanya gitu. Adik opanya. Jadi Randy tuh punya ritual selalu ngurusin neneknya dulu. Jadi dia kalau janjian nih sama aku gitu ya. Kita mau nonton ya, iya kamu lagi ngapain gitu kan. Kalau padahal kan di umurnya dia saat itu dan yang pria-pria kebanyakan gitu ya saat itu kan nggak akan mau deh ngurusin emak-emak lah misalnya kayak gitu ya, ngurusin ibu-ibu. Pasti akan ada komplain-komplain ke pacar gitu kayak, aduh mamaku rese nih dan aku tuh nggak lihat itu di Randy. Kenapa Ren? Pria usia 26 di kota besar itu cenderung kan lebih sentralistik ya, lebih egois, lebih memikirkan apa dirinya inginkan. Terus tapi sudah dengan sukarela, untuk memilih untuk saya memprioritaskan
orang-orang di rumah saya dulu ya. Iya. Mama single mom. Single mom. Single Papa mom. sama mama pisah. Aku masih seboni. 1 tahun ya. Seboni lah. Betul. Iya. Nah, apa yang di benak? Kenapa bisa menjadi pria yang seperti itu? Karena mungkin dari kecil aku dibesarin sama mama, nenek, terus adiknya mama, om aku. Bukan utang budi sih, tapi lebih kayak ke dulu aku nggak bisa apa-apa, mereka yang mau ngurusin aku nih siapa gitu loh. Dan dikesampingkan dari urusannya mama sama papa pisah, mereka tetap kita urus Randy dengan baik ya. Jadi dulu tuh apa-apa yang ngurusin aku, dari aku bekal sekolah, dari aku TK, minuman yang aku bawa, apapun yang aku makan, aku konsumsi, semua tuh nenek yang masak. Jadi kayak pas nenek udah gak bisa masak kan aku udah bingung kan. Terus nenek juga kadang-kadang udah mulai pikun kan, udah mulai lupa gitu. Terus mama juga kerja. Nah itu rasa tanggung jawab itu timbul sendiri tuh. Kayak aduh kalau misalnya ditinggal nenek, nanti kalau nenek kenapa-napa gimana? Nanti siapa yang nolongin? Lebih rasa mungkin ke sayang ya ke mereka. Ada cerita yang saya dapatkan yang sangat menarik sekali. Randy besar dari single mom, dari umur 1 tahun. Dan tidak pernah tahu papanya. Apapun itu pasti punya sejarahnya. Jadi aku ngehargain mama. Banget aku sayang mama. Jadi kayak mama mau bilang statusnya apa saat aku kecil sampai aku besar tuh ya udah gitu. Tidak pernah mempertanyakan. Nggak pernah mempertanyakan langsung nggak. Tapi aku pernah nyari ada terus akhirnya seperti kasih advice sama adiknya mama kayak udahlah jangan nanti kebuka luka mama, dan aku hargain walaupun sakit tapi kayak mama lebih penting. Dan itu dia aku bisa ketemu papa berkat Lady. Ini agak perlu diluruskan dikit ya. Jadi selama sekian puluh tahun dari umur 1 tahun sampai umur akhirnya mengetahui, tidak pernah tahu bahkan nama papa, foto papa. Foto papa pernah foto papa ya, tahu. pernah ya, maaf ya Ma. Namanya tahu juga. Tapi ya udah tutup buku aja, cukup Tutup untuk buku diketahui ya, saja. kalaupun cari-cari ya. Enggak sih, proses sih sebenarnya. Kalau yang aku lihat sih Randy tuh ya mengalami proses itu gitu. Karena dia ceritakan sama aku gitu. TK SD itu dia proses dia mencari-cari siapa ya, karena kan melihat teman-temannya gitu, teman-temannya kok ada gitu, tapi dia sangat sayang sama mamanya, jadi dia nggak pernah tanya. Dia simpan sampai SMP, SMA papanya hubungin dia, tapi dia masih tolak. Ya lewat Facebook. Jadi waktu itu Facebook. Proses dia cerita. Jujur secara apa ya? Nurani gitu ya. Secara hati sedih lah, aku nangis waktu itu, maksudnya kayak ini kan jati diri gue di sini, jati diri yang harusnya aku tahu nih, ini di sini, tapi kok nggak boleh, tapi ya udah, telan aja deh buat mama. Aku tuh backgroundnya anak perempuan satu-satunya sangat dekat sama papa, jadi terus punya story kehilangan papa di umur 19 tahun. Jadi aku tahu banget rasanya seorang anak haus sama papanya gitu. Aku kan walaupun papaku udah nggak ada, udah meninggal, tapi aku tahu ceritanya, dan puji Tuhan kan ada papa sambung, jadi ada yang jadi opa dari sisi aku gitu. Itu aku ngobrol sama mamanya Randy, ngobrol, dan puji Tuhan mama, menurut aku Randy yang takut sama mamanya, ngerasa mamanya tuh belum siap, padahal mama pun sudah melalui prosesnya juga. Jadi mama udah siap, mama santai banget, bilang namanya ini Let gitu. Sampai udah ketemu pun aku bilang sama mamanya, selalu aku bilang sama mamanya Randy, sampai akhirnya mamanya kasih izin ketemu. Cerita dong that day, bisa sharing nggak? Apa ya? Gimana ngaturnya? Apa pertama kali buka komunikasi dengan ya bisa dikatakan itu kan papa mertua lah ya. Iya. Aku cari di Twitter, terus ada lah namanya gitu. Terus aku message gitu, aku DM. Kayak bahasa Indonesianya mungkin singkatnya kayak halo gitu. Apa benar ini Pak Ornov ya kayak gitu. Aku bilang, aku Lady gitu. Aku suamiku namanya Randy Kiarnat, aku bilang. Udah singkat cerita, dia balas dan dia bilang, "Iya, salam ya sama iya Randy di mana?" dia tanya. Aku juga kaget. Pokoknya itu wah, kayak aku gak berani bilang sama mamanya Randy. Terus aku cuma diem abis dibalas. Terus aku kasih tahu Randy. Terus Randy juga masih gak percaya ini orangnya benar gitu. Bener gak? Takutnya penipuan. Ternyata dia nyebutin lah nama-nama adik-adiknya mama, iya. Om aku dengan nama-nama Chinese-nya mereka, dan kayak iya loh, ya bener nih dia nih. Papanya minta nomornya Randy, terus aku kasih, terus papanya WhatsApp.
Itu, Apa rasanya tuh? aduh, itu Hello San, apa-apa gitu. itu semua campur aduk. Kayak sedih udah pasti, haru udah pasti. Kayak, hah? Percaya nggak percaya itu gede banget. Terus kayak harus balas apa ya? Ngomongnya gimana? Kata-katanya Iya gitu. Blank aja gitu. Iya kayak, aduh gimana ya. Akhirnya ngobrol, teleponan, akhirnya video call. Papa yang video call. Bahkan nggak dibales aja kalau WhatsApp kayak kayak ada yang salah nggak kayak gitu. Takut dia, takut ada yang salah. Gua ada salah ngomong apa, dia bilang gitu. Papa ada buat apa? Please jangan hilang lagi. Terus kapan Papa bisa ke sana? Kapan Papa bisa ini? Udah punya anak ya, udah gini Papa boleh nggak megang, nggak cucu? Gitu. Terus ya udah sampai ada di momen dimana Papa terrealisasi, dia datang ke situ Christmas 2016 akhir. Aku lagi iya, hamil Emma. itu yang nggak bisa dicapin makanya. Wah, kayak ketemu, wah ini dia sosoknya Papa. Dan apa ya, setelah 27 tahun akhirnya ketemu. Pertanyaan dari aku mungkin kecil banget sampai segede gitu, kayak akhirnya terjawab berkat Lady. Iya. Kita tidak pernah tahu banget ya Iya. bagaimana perjalanan Tuhan yang disiapkan untuk kita di sini. Betul. Saya harus, mungkin banyak pemirsa merasa udah tahu ceritanya, tapi saya ingin sekali, bukan maksud hati membuka luka lama, tapi memberikan pembelajaran dan juga pandangan kepada pemirsa yang mungkin masuk ke fase-fase kehidupan yang serupa dengan perjalanan rumah tangga Lady dan Randy. Yaitu pada saat kejadian titik terendah di mana rumah tangga terungkap bahwa Randy memiliki pihak ketiga. Lady, apa sih rasanya, Matt? Kalau pertama kali banget itu diem, nangis gitu ya, nangis sampai pagi, sampai jam 9 pagi, terus sampai jam 9 pagi, tapi aku tuh tipikal orang yang dihabisin nangis ya, jadi ya nangis sampai capek, sampai mau nangis baru mau dengerin omongannya Randy. Jadi aku WhatsApp suster, aku bilang aku lagi capek, tolong take care anak-anak ya gitu, sama oma gitu. Aku nggak mau diganggu gitu. Jadi aku di dalam kamar cuma berdua sama Randy. Randy pun di depan aku gitu. Di depan aku nggak ngeladenin dia sama sekali. Jadi kayak ya ada satu di dalam diri yang hancur gitu. Kamu tahu kenapa Lady nangis pada saat itu? Dia udah cerita atau hanya melihat? Udah. Karena kan aku nggak ngomong apa-apa. Aku cuma kasih lihat handphonenya gitu. Kasih lihat. Iya. Iya, setenang itu. Jadi ya walaupun dia, ya aku juga tahu maksudnya dia udah ngelewatin Fase meledaknya itu. iya, siapa sih yang gak meledak. Iya. Dan jujur saat itu tuh kayak gimana nih. Itu kan ketahuan berkali-kali kan. Buat aku sendiri saat itu tuh ya kayak kalau inget-inget lagi sekarang. Lihat dia jujur sedih. Lihat Lady sedih ada, pasti ada kayak gimana sih kok bisa buat kayak gini. Sedangkan tuh aku tuh, itu hal yang paling aku takutin dari aku kecil. Menyakiti perempuan, karena aku sangat menyayangi perempuan-perempuan di hidup aku. Mama, nenek, oma, semua. Adik sepupu, itu aku sayang banget. Terus aku juga dari background keluarga yang bukan mama single mother dari kejadian baik-baik saja, tapi papa juga melakukan hal itu. Jadi aku sangat anti itu sama itu. Tapi kenapa aku jadi pelaku? Kita suami istri. Sudah bertahun-tahun, udah banyak yang dilewatin, up and down-nya, suka dukanya. Pasti banyak yang kita nggak sadar tuh itu jadi suatu rutinitas. Yang akhirnya jadi alasan. Yang seolah-olah, yang kayak aku tadi, yang tadi Lady bilang. Harusnya aku bisa ngomong sama dia, dan itu nggak apa-apa, apapun itu.
Tapi aku nggak ngomong. Ada kesombongan sebagai seorang suami yang enggak, lo istri, lo harus denger suami, gue selalu benar. Itu ego yang harus dikalahin dulu. Kalau kita, pendeta kita bilangnya apa, ego itu harus 50-50. Tapi enggak, kalau aku sekarang mikirnya siapapun itu harus bisa ngalahin egonya kalau di pernikahan. Kalau buat aku ya, karena saat aku nyakitin dia, ego aku tuh, wah enggak, gue yang bener. Padahal tanpa aku sadarin aku sakitin dia luar biasa banget. Dan iya kan itu yang aku bilang sama Lady waktu itu, kamu waktu itu nanya apa ya? Kamu tuh cinta gak sih? Kalau ditanya soal cinta, aku cintanya sama Lady. Apapun itu yang aku lakuin kemarin, ya itu nafsu, itu ego. Karena buat aku, setelah aku telah lagi ya yang penting aku happy. Yang menurut aku saat itu happy, tapi kan ternyata enggak. Yang kalau aku inget-inget lagi, aku cerita soal aku ketemu papa, apa yang udah Lady lakuin, aku denger ceritanya dia, itu indah loh. Karena ada titik terendah itu kamu jadi jauh lebih menghargai apa yang dimiliki oleh Lady. Iya, yang akhirnya apa yang dulu aku dari awal nikah sampai perjalanan itu aku nggak lihat, aku akhirnya lihat gitu ya. Oh, wah, ini mahal. Ya itu di titik terendah, di titik dimana gak ada siapa-siapa, aku sama Tuhan aja, dan aku kayak ingat Garen dulu milih yakin nikahin Lady. Kenapa? Karena dari sekian banyak perempuan yang kamu kenal, yang punya value benar dan baik, itu Lady. Mungkin enggak nyaman di beberapa sisi karakter kamu, tapi dia baik buat kamu, dia benar buat kamu. Ini bisa membuat kamu ke jalan yang lebih baik lagi. As a husband, as a father. Ya mungkin kamu, karena jujur aku tuh gak pernah punya sosok bapak. Aku gak tahu sosok bapak harus jadi suami, harus jadi bapak tuh seperti apa. Buat aku aja, dia ngelakuin itu kemarin, itu kan juga harus ada kekuatan juga. Gak gampang loh. Dia buat ngomong di publik, dia buat ngomong hatinya dia yang udah hancur, buat ngomong itu kan gak gampang. Dan buat aku ya, aku selalu bilang sama dia, apapun yang harus aku tuai, it's on me, gak apa-apa. Karena buat aku bersyukur aku ditolongnya sekarang, gak di saat yang telat. Sakit, pastilah ngelewatin proses segala macam itu. Kita berdua sakit juga, semua anak-anak juga ngalamin, tapi karena proses itu kan kita kan bisa milih. Aku harus jadi lebih baik buat dia. Karena dia udah done enough lah buat aku. Wow. Kalian dalam perjalanan yang banyak orang bilang udah tahunan, tapi masih muda, sudah bisa mencapai level kedewasaan, pemahaman, dan understanding satu sama lain dengan keadaan sekitar, dan mempersembahkannya ini kepada seluruh orang. Itu tidak hanya kekuatan saja yang diperlukan, tapi juga keberanian, dan luar biasa sekali. Kerendahan hati sih. Kalau aku tuh selalu makasih banget sama dia nih. Saya perempuan. Perempuan itu walaupun tidak secara general semuanya sama, tapi terbiasa untuk menaruh perasaan di dalam hati nurani yang sangat dalam, apalagi kalau itu adalah berupa sakit. Dan sakit itu terkadang kita bisa tersenyum, tapi kita menahan, bahasa Inggrisnya tuh grudge. Amarah bara itu tuh suka tetap ada. Bagaimana ngatasin itu? Puji Tuhannya ya, ada kan kalimat yang bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan manusia lebih dari kekuatannya. Gitu. Mencobai manusia lebih dari kekuatannya. Kadang perempuan kalau sudah tersakit, disakitin, yang dalam case ini ada orang ketiga, biasanya punya insecure kan, gitu. Jadi, yang aku mau bilang bahwa kalau kita perempuan gitu ya, apalagi kita seorang ibu, kita harus sadar value kita. Jadi kita nggak gampang dihancurin. Jadi yang Tuhan kasih ke aku ya, buat aku itu kekuatan yang Tuhan kasih. Aku tuh nggak
nggak hilang value-nya. Jadi aku tetap lady yang seperti yang aku kenal gitu. Makanya mungkin kalau perempuan mau nikah harus sadar penuh gitu value dirinya ya, bukan untuk sombong tapi karena ya kita harus persiapin diri juga kan, kita jadi ibu gitu ya. Jadi kita nggak bisa gimana ya, nggak bisa. Pondasinya udah kuat. Iya. Gitu. Karena dari kacamata laki-laki ya, maksudnya lihat perempuan ujung-ujungnya value-nya kok. Bahkan sampai saat ini aja dia susah, masih menyesali gitu. Kenapa aku bisa nyakitin kamu? Dia bilang, aku sudah 35 tahun dulu, kenapa aku bisa lakuin ini sama kamu sama anak-anak? Dan aku nggak mau bodoh lagi, dia bilang gitu. Dan buat aku itu belajar kan gitu. Jadi buat teman-teman yang lihat juga bisa belajar gitu, nggak perlu ngelakuin hal bodoh dulu gitu, karena udah lihat kan gitu, udah lihat nih bahwa kalau kita memulai sesuatu yang nggak baik nggak akan ada akhir yang baik gitu. Kalau ya jadikan ini semua tuh bukan untuk pelajaran lah. Maksudnya kalau aku tuh ya terserah, maksudnya opini orang apa orang ngomongin, terutama ke aku ya, maksudnya ya udah nggak apa-apa, tapi please belajar. Karena jujur please nggak enak banget prosesnya beneran. Apa yang terjadi sih di dalam mobil itu, dalam kecelakaan itu? Kita lagi ngobrol sampai bisa seperti ini gitu loh. Ini kan fase yang terjadi Agustus 2023. Iya. Tanggal 1. Ya. Entah berapa banyak konsultan perkawinan di luar sana yang harus menangani pasangan yang sama selama bertahun-tahun, belum juga mencapai level seperti yang kalian miliki. So what happened di Agustus 2023 di dalam mobil itu yang bisa, Lady pada saat itu saya ingat banget pemberitaan di luar tuh sudah big no-no, selesai. Sebenarnya ini kita udah di titik sudah mediasi kan. Jadi kita sebenarnya tuh sudah menuju ke baik-baik sebenarnya. Tapi masih tanya kayak, Tuhan tapi benar nggak nih? Aduh, gimana ya, nggak mau. Iya, masih banyak lah pertanyaan. Momen itu tuh jawaban Tuhan lah. Aku masih ingat banget gitu kejadian di mana mobilnya terbalik. Yang aku dengar saat ketakutan itu kan mobilnya kebalik kan, takut banget kan. Yang aku dengar dia tuh minta maaf berkali-kali. Yang maafin aku sampai mobilnya posisinya benar lagi. Posisinya kan kita juga udah habis itu pulang konseling, terus juga kita lagi komunikasi, lagi biasa aja di dalam mobil tuh biasa aja. Pokoknya karena mobil hilang kendali. Pas mobil udah melintir gini mau nabrak beton, aku minta maaf sama dia. Kayak bikin dia tuh hal-hal yang gak enak. Kebayang gak sih, terus aku bikin, terus kan gimana pun juga aku yang bawa mobil. Mestinya tuh aku di situ sendirian aja, jangan ada dia. Kayak maaf ya, kayak kamu harus ada di sini lagi sama aku nih. Kita tuh sama-sama yang kayak bener-bener di blind spotnya kehidupan kita lah, yang kita bener-bener gak tahu, ini kok tiba-tiba bisa kecelakaan, bisa keguling. Tapi kalau bisa dibilang tuh, aku tuh nemuin bener-bener titik balik aku ya di situ, sebagai seorang suami. Lady pun juga ada pengalaman secara rohaninya, spiritualnya ya di situ ya sebagai istri, gimana dia ngelihat aku saat itu. Tapi buat aku sebagai suami, perspektif aku soal pernikahan, soal aku ngelihat istri aku nih, Lady, itu berubah di situ. Yang dimana aku tahu, sadar betul, di keadaan sulit, baik, buruknya, suka, duka, orang yang di sebelah aku dia. Aku ngelihat maut yang ibaratnya tuh cuma tinggal selangkah, bareng-bareng sama dia, diizinin sama Tuhan, satu mobil sama dia, dan ngelewatin itu semua. Dan aku di mobil saat itu aku lihatnya dia udah, nah pas di sini aku mikirnya udah sekarat nih, wah aku nangis, aku minta tolong, apa yang kayak titik dimana yang aku yakin itu Tuhan ngomong itu gitu, yang kayak ambil deh daripada kamu sia-siain lagi dia, Ren, dia baik loh, dia ini loh, dia nggak pernah ini loh. Dia gak pernah nuntut kamu apa-apa, dia gak pernah begini-begini. Jangan sakitin nih kalau kamu gak bisa sayangin dia dengan benar. Kok aja ngambil deh. Kamu mau gimana? Ya di situ takut. Takutnya tuh bukan, jangan, please, jangan. Dan di situ ya aku ya mikir ya, please kasih kesempatan sekali lagi.
kalau misalnya kasih kesempatan, aku akan jadi suami yang benar buat Lady, yang suami yang benar, udah benar, terserah deh orang mau ngomong apa, whatever, terserah. Yang penting apapun judgementnya tentang aku, yang penting tuh judgementnya dia sama Tuhan aja. Jadi buat aku ya gimana caranya aku ngasih yang terbaik aja sama dia, mulai dari nol. Mumpung ini bisa ngasih pesan, ya please lah, janganlah, kalau bisa lah kita sayangin apa yang kita punya, hargain. Karena kalau kita menghargai apa yang Tuhan udah kasih, kita juga menghargai Tuhan. Tuhan lihat itu. Kalau aku sih pas luar biasa sekali. Pas kecelakaan itu, begitu kejadian mobilnya berhenti, Randy minta maaf. Suaranya maafin aku itu dada aku kan sakit banget. Aku ngerasa tuh itu adalah ini deh harinya dimana gue tuh selesai gitu. Karena udah lihat anak-anak, udah nggak bisa ngomong apa-apa sama Randy. Aku cuma bilang dadaku sakit. Dadaku bisa sakit, nafas, aku udah nggak mulai bisa gelap. nafas, udah mulai gelap. Terus dia bawa aku mau turun dari mobil. Tuh aku masih bisa buka pintu. Jadi secara spiritual tuh aku merasa bahwa Tuhan tuh kasih jalan keluar, ya kita harus keluar dari pintu yang sama gitu. Jadi kita sama-sama dari situ. Terus rasa kayak waktu aku udah sakit banget, bener-bener tuh sebelah kiri aku sakit banget, gak bisa gerak. Aku cuma nyebut nama Tuhanku aja. Karena buat aku ada kekuatan gitu di balik nama itu. Aku cuma sebut-sebut nama itu. Terus waktu aku mau pamit, mau tutup mata aku pamit sama dia. Ren, aku tutup mata ya, aku bilang. Aku gak kuat. Nah, di saat aku bilang aku tutup mata, di saat itu aku tuh buka mata ke dia. Aku lihat dia lagi pegang tangan aku, lagi pegangin aku. Kepalanya di paha. Iya. Terus dia bilang, jangan tutup mata, please jangan tutup mata. Jangan. Terus aku bilang, udah gelap. Aku bilang gitu, udah gelap. Aku ini aja ya. Terus, tapi secara spiritual tuh di dalam diri aku gitu sebagai seorang ibu tuh bilang, anak-anak gimana, itu juga yang bikin kuat kan. Terus ya yang terakhir tuh kayak bilang, kamu lihat dia tulus gak? Dan aku lihat dia udah segitu takutnya dan dia bilang jangan tutup mata, lihat aku dia bilang, buka matanya, lihat aku, kamu lihat aku aja. Aku bilang sakit, aku bilang gitu kan. Jangan tunggu dia. Akhirnya dia bilang ke pengemudi yang nolongin kan, Pak buruan kayak gitu. Bapaknya juga cerita pas akhirnya kita ketemu gitu. Dia tarik bajunya, udah sampai di UGD pun itu orang yang di UGD tuh bengong Kak. Terus Randy kasih kartunya, kasih pinnya gitu, kayak udah. Karena kan tolongin kayak gitu. Iya, karena pas masuk IGD tuh semua perawat situ bingung kan. Kita berita lagi up saat itu. Jadi kayak Mas Randy, Mbak Lady, kok sampai aku tuh lempar kartu, kayak udah gesek aja apa semua ini duit bayar, yang penting istri saya diurus di sini. Dia bilang soalnya kan kita di sini kan napasnya sesak, kita habis kecelakaan. Aku berpikirnya saat itu ya tulang patah lah, nusuk paru-paru atau apa, karena nggak ada luka kebuka, puji Tuhan. Jadi pikiran kan udah pasti ke situ kan, kayak aduh buruan. Dan ya di situ ya banyak gitu yang aku disadarin gitu. Uang pun tuh nggak bisa nolong saat itu. Kayak kalau Tuhan mau ambil ya ambil. Jadi aku di situ ya ngerasa ya dididik gitu, sama sangat ngerasa dididik sama Tuhan untuk tahu diri ya, kayak Ren, ini keluarga yang kamu pengen dari kamu kecil kan. Kamu dulu kecil pengen kan punya keluarga kayak gini, nggak kayak dulu kamu ngalamin masa kecil kamu nggak punya papa, nggak ada sosok papa. Kamu masa mau sih bikin keluarga yang seperti itu? Kalau orang nanya, kok Randy bisa cepet banget, kok Randy bisa begini, Tuhan Yesus baik. Bersyukur ya, diberikan kesempatan untuk banget mengambil kembali apa yang sempat ditawarkan dan sempat mau hilang. Dibukakan mata, banyak orang tidak punya kesempatan itu. Sadar setelah semuanya hilang. Tapi kalian mengambil jalan yang tepat. Oh gitu. Keputusan yang tepat. Luar biasa sekali. Lady dan Randy, walaupun orang bilang kejadiannya masih terasa baru sekali, masih banyak memorinya masih sangat melekat di banyak ingatan pemirsa. Tapi setelah melalui semua ini,
pernikahan dari tahun 2014 hingga sekarang, udah hampir 10 tahun bersama. Perubahan apa yang dirasakan? Yang buat yang dalam pernikahan gitu kali ya Kak. Ya bahwa kalau kita dikasih ujian sama Tuhan, kita dikasih masalah sama Tuhan, berarti Tuhan tuh lihat kita disayang sama Tuhan gitu. Jadi tetap kuat, tetap semangat, dan semoga bisa lolos ujian gitu ya, lolos uji gitu. Karena saat kita sudah lolos dari ujian, seperti kita lolos di sekolah gitu, kita kan naik kelas. Ya, jadi aku juga nggak tahu ya hadiah apa yang akan dapat nanti sama teman-teman di luar yang sedang melalui ujiannya, tapi bersabar, nggak ada musim hidup yang nggak terlewati. Oke. Sekarang saya mau lihat seberapa bagaimana hasil spontanitas mereka apabila saya memberikan kalimat yang harus diisi di belakangnya atau titik-titiknya. Wah. Masing-masing akan mengambil kertas di sini. Jangan dibuka dulu, dipegang dulu. Nanti ganti-gantian ya bukanya. Silakan diambil satu-satu. Oke. Thank you. Oke. Nah. Saya mau Lady dulu untuk membuka, lalu membacakan isi kertas tersebut sambil fill the blank dan melihat ke Randy. Oke. Jangan malu-malu. Udah nih dibuka. Terima kasih karena kamu selama ini menjadi sosok pria yang terus mau belajar. Oh iya, gitu ya. Kan selama ini diisi sendiri kan? Terima kasih. Gantian Randy. Deg-degan. Tanpa kamu, hidup aku mungkin akan kosong, berantakan. Di sini boleh loh kalau mau pelukan, sebenarnya kan suami istri udah sah ya. Gak enak lah ya. Jadi ini adalah salah satu wujud ikrar bersamanya akan terus mesra sampai tua ya. Dan ini terlihat sekali. Mungkin seperti yang orang kadang-kadang bilang, perlu kita kembali ke titik restart. Kita harus ngereset beberapa keadaan apabila keadaan hidup kita sudah penuh dengan porak-poranda, dengan keberantakan, dengan banyak hal-hal buruk. Ada momen di mana kita harus diam dan kita memilih untuk titik bersama dan memulai kembali satu hal yang bersama dengan satu komitmen yang lebih kuat lagi. Dan hal itu saya lihat dari pasangan Lady dan Randy yang luar biasa sekali. Terima kasih. Yang saya harus kembali lagi ucapkan terima kasih karena sudah berbagi Sama-sama, dari hati ke hati di sini. Menjadi satu insight untuk pemirsa, satu pandangan, dan satu harapan. Bahwa segelap-gelapnya satu perjalanan dalam mahligai rumah tangga, terkadang masih ada harapan yang bisa kita ambil. Walaupun mungkin ada orang mengatakan yang terbaik adalah untuk berpisah, itu pun gak apa-apa. Tapi pikirkan dengan baik dan yakini bahwa pilihan Anda adalah yang terbaik untuk jangka panjang dan untuk seluruh orang yang ada di sekitar Anda, terutama untuk diri Anda sendiri. Terima kasih banyak Randy. Terima kasih Kak, terima kasih. Dan terima kasih untuk pemirsa. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan mendengarkan kisah-kisah yang begitu indah, begitu dalam dari hati ke hati. Saya Anya Dinov pamit, sampai jumpa.